Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber cahaya sejati. Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya yang bernyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang Ia cintai dan mewujudkan yang Ia ajarkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, supaya mudah mengerti sabda Tuhan hari ini tentang bulir gandum, baiklah kita tarik ke dalam kenyataan di sekitar kita. Kita samakan satu bulir gandum itu dengan satu bulir padi. Satu bulir padi kalau tidak ditanam akan tetap satu bulir dan tidak akan memiliki arti apapun. Dimakan seekor burung pipit yang kecil pun tidak akan membuat burung itu kenyang. Namun kalau sebulir padi itu ditanam dan tumbuh, akan menghasilkan berlipat-lipat jumlahnya dan memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup yang lain. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini gereja semesta merayakan dan memperingati pesta Santo Laurentius, seorang diakon pelayan gereja yang luar biasa. Laurentius dikenal sebagai diakon yang giat melayani orang-orang miskin. Kepada penguasa yang berniat merampas harta gereja, Laurentius menghadirkan kaum papa miskin sebagai harta gereja. Sejak sebelum dibaptis, Laurentius amat tertarik kepada ajaran Kristus. Ia sering pergi ke gereja dan mendengarkan dengan tekun khotbah dan pengajaran Katolik, sehingga ia pun layak dipermandikan. Kemudian Laurentius menjadi seorang Katolik yang amat saleh dan bersemangat untuk menyebarkan agamanya. Selain saleh, Laurentius juga amat dekat dengan rakyat jelata. Oleh karena kebaikannya ini, Paus Sixtus II di tahun 257 sampai 258 mengangkatnya menjadi diakon. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Laurentius menunaikan tugasnya dengan sabar, penuh cinta kasih dan halus budi. Ia berhasil menarik orang-orang yang tak terpelajar dan kaum miskin ke gereja. Tentu saja Kaisar menjadi marah sekali mendengar itu semua dan semakin gigih mengejar umat Kristen. Penganiayaan dan pengejaran itu meluas ke seluruh kota Roma.
Bahkan Paus pun tak luput dari ancaman. Ketika Paus Sixtus II ditangkap serdadu Roma dan dihukum mati, Laurentius meminta kepada wali kota untuk menemaninya. Dengan dikawal serdadu, mendapati para serdadu telah mengayunkan kapak untuk memenggal kepala Paus. Cepat bagaikan kilat, Laurentius berteriak, menjatuhkan dirinya dan mencium kaki Sri Paus Sixtus II. Wali kota marah terhadap Laurentius dan memintanya supaya seluruh harta kekayaan gereja diserahkan kepada kaisar. Laurentius meminta waktu 3 hari. Laurentius menjelajah segala pelosok kota Roma sampai ke pedusunan-pedusunan. Ia mengumpulkan orang-orang sakit, janda, anak-anak yatim piatu dan terlantar, para pengemis di pinggiran jalan-jalan. Sekitar 1.500-an orang mendapat makanan dan pakaian dari Laurentius. Pada hari ketiga, Laurentius meminta mereka berkumpul di Kolosium kota Roma. Wali kota pun senang dan berpikir Laurentius menepati janjinya untuk menyerahkan harta kekayaan gereja kepada kaisar. Tuan wali kota, ambillah dan peliharalah orang-orang miskin dan sengsara ini. Mereka inilah yang menjadi kekayaan gereja. Ambillah, persembahkanlah kepada kaisar, katanya. Wali kota pun marah besar. Laurentius dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Keajaiban pun terjadi. Dari balik api pembakaran tubuh Laurentius tercium bau harum semerbak mewangi. Semua yang hadir ketakutan. Namun banyak di antara yang hadir juga sangat kagum akan ketabahan Laurentius. Seketika itu pula banyak dari mereka yang bertobat, berpaling kepada Kristus dan minta untuk dipermandikan. Sebagian orang lainnya meminta tubuh sang martir yang telah hangus itu untuk dikuburkan di Siricaca, dalam kampus Verano di Via Tiburtina. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 258. Di kemudian hari, pada zaman Kaisar Konstantinus Agung, di atas makam Diakon Laurentius didirikan sebuah gereja megah yang melambangkan keperwiraan sang martir Laurentius. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Santo Laurentius adalah biji gandum yang dalam masyarakat kita sebulir padi yang jatuh ke tanah dan menghasilkan banyak buah. Laurentius yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini dan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Dialah pelayan Kristus yang melayani dengan memberikan seluruh dirinya. Ia sungguh berbagi seluruh hidupnya dengan penuh sukacita. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, di tengah kehidupan saat ini yang penuh keegoisme dan semangat ingat diri, tentu tidak mudah menjadi seperti Santo Laurentius. Akan tetapi jalan kasih adalah memberi diri dan berbagi dengan penuh sukacita. Tentu kita tidak bisa sama persis seperti Santo Laurentius. Banyak cara bisa kita lakukan, meski dalam hal kecil dan sederhana. Sekalipun kepedulian kita terhadap sesama juga merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Perhatian dan pemberian waktu kita untuk mengikuti kegiatan kerohanian di lingkungan, kering atau rayon, meski kadang terasa membosankan, adalah bentuk pelayanan yang nyata. Karena semua itu membutuhkan pengorbanan. Kalau kegiatan itu membosankan, jangan mengutuki keadaan. Tapi marilah hadir dan menampilkan diri, mengubah keadaan sehingga pertemuan itu menjadi lebih hidup. Karena setiap pelayanan membutuhkan pengorbanan.
Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami, ajarilah kami selalu untuk bersikap rendah hati, berkorban dan berbagi dengan sukacita, sehingga kami layak Kau muliakan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.